Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Octavian Bawono. Di sini saya akan merepresentasikan studi perancangan arsitektur 6 saya, yaitu Interactive Sport Center. Di sini saya memiliki latar belakang yaitu peningkatan penduduk di wilayah suburban membuat tumbuhnya klaster-klaster hunian baru bagi masyarakat menengah. Lokasi pemukiman baru ini cenderung semakin membentuk interaksi sosial yang terisolasi dari lingkungan perkampungan warga lokal. Interaksi antara masyarakat semakin menurun seiring perkembangan zaman. Kebutuhan ruang bersama antara warga semakin dibutuhkan. Jadi untuk mencapai tujuan di atas diperlukan suatu tipe ruang publik yang membutuhkan kombinasi kegiatan interaktif serta olahraga populer yang dapat melibatkan semua kalangan, yang biasa kita sebut yaitu fasilitas olahraga rekreatif atau recreational sport facility. Sini ada memiliki 3 keywords yaitu olahraga, rekreatif, dan edukatif yang menghasilkan community hub. Community hub adalah ruang publik yang berfungsi sebagai pusat olahraga, rekreasi yang memiliki pelayanan yang ideal dan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang menyenangkan dalam bidang olahraga. Di sini saya mengambil isu yaitu Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2021, kemudian dan olahraga yang digandrungi milenial saat ini yang memiliki dampak cedera yang rendah seperti health, lari, dan fitness. Dan set isunya yaitu lifestyle milenial. Kemudian lokal isu yaitu sumber daya masyarakat daerah Bantul, minat masyarakat Bantul dalam olahraga, dan persebaran klaster-klaster hunian. Di sini saya untuk konsepnya yaitu memiliki masalah generasi milenial, yaitu lifestyle-nya suka instan, mudah bosan, dan suka tantangan, malas berolahraga. Jadi saya simpulkan yaitu butuh hiburan dan butuh tempat olahraga. Di sini saya menggunakan pendekatan interaktif dan atraktif, yaitu desain bangunan yang memiliki komunikasi dua arah atau hubungan timbal balik yang dipengaruhi oleh perilaku manusia, alam, dan bangunan, sehingga menghasilkan estetika desain bangunan yang menarik. Untuk breakdown prinsip pendekatan yaitu ada user, natural environment, building, color, contrast, and dimension. Kemudian strateginya interaktif dan atraktif yang diacak lagi menjadi menghasilkan communal space, sport facility, natural space, building. Communal space menghasilkan public space, public musola, kafetaria. Untuk sport facility-nya menghasilkan sport education space yaitu indoor facility, multi court field, dan fitness area. Dan sport recreational space-nya yaitu outdoor facility, outdoor field, and playground. Untuk natural space yaitu open space, green space, and ventilation. Building menghasilkan iconic and contrast dengan goal pada bangunan yaitu fun, comfortable, and interaction. Fasilitas olahraga yang dinaungi pada bangunan ini yaitu basket, volley, lari, olahraga, highlight, bulu tangkis, senam, fitness, panahan, dan juga fasilitas playground seperti perosotan, adventure, jungkit-jungkit, dan ayunan. Untuk lokasi berada di Jalan Jantin Depok, Unan Catur, Banguntapan, Sleman, yaitu antara Jogja Expo Center dan Graha. Untuk jalan fasilitas ke dalam set ini yaitu kurang lebih sangat efisien, 10 menit sampai 12 menit dari tempat-tempat umum yang strategis di wilayah Jakarta. Untuk kelebihan set pada ini yaitu lokasi set sangat strategis, berada di sisi jalan arteri Yogyakarta, jangkauan transportasi umum maupun transportasi pribadi sangat mudah, berada di kawasan berkembang Yogyakarta. Untuk kekurangan set ini yaitu lalu lintas sangat padat, kebisingan pada area ini pada jam-jam tertentu, set sangat panas pada siang hari. Regulasi daerah pada area ini yaitu KDP 60%, KTH 20%, KLP 3, GSP 3 meter, dan GSI 17 meter. Untuk analisa pada ini yaitu matahari, kami respon dengan penggunaan passive design menghasilkan setting pada bangunan yang membuat area tertutupi bayangan menjadi nyaman dan pemberian bukaan bangunan sebagai interaksi. Kemudian untuk merespon angin pada bangunan ini menambahkan bukaan pada bangunan sesuai sirkulasi angin sebagai penghawaan alami pada bangunan. Untuk vegetasi and noise-nya, penataan vegetasi menghasilkan kenyamanan bagi pengunjung karena selain sebagai barrier dan juga sebagai penanda pada batas set. Utilitas pada bangunan
Jaring listrik pada sekitar set gunakan pada sumber listrik untuk pada desain bangunan ini. Kemudian topografi berupa tanah set kosong dan datar. Untuk view pada set ini mengarah ke bangunan komersial, jalan, dan pemukiman warga. Kami respon dengan orientasi bangunan akan diarahkan ke arah yang memiliki view bagus pada set yang tercipta, agar tercipta interaksi antara aktivitas indoor dan outdoor. Sirkulasi berupa jalan utama dan jalan kampung. Kami respon dengan pembedaan entrance pengunjung dan entrance service. Kemudian height relevance, ketinggian bangunan seimbang dengan bangunan sekitar yang dapat dibangun dengan ketinggian 15 meter. Untuk zonasinya kurang lebih seperti ini. Yang hijau yaitu public, yang orange semi privat, dan kuning privat. Yang merah adalah area service. Kurang lebih hasilnya overlay desain seperti ini. Untuk mobilnya seperti ini, penataan landscape, pemberian sarana penunjang, skala ruang, lapangan outdoor indoor dan pembatasnya. Teras difungsikan sebagai tribun penonton, penerapan kinetik fasad. Yang untuk sasaran pengguna yaitu ada dua, yaitu pengelola dan pengunjung. Pengelolanya ada servis dan kafetaria, punya masyarakat, atlet, dan wisatawan. Kebutuhan ruang pada desain ini ada 3 kebutuhan, yaitu ruang utama seperti lobby, parkir, lapangan, gym center, ruang senam, helit, playground, ruang ganti, dan lain-lain. Kemudian ruang servis ada gudang, loading dock, ruang ME, dan ruang servis lainnya. Kemudian ruang penunjang ada kafetaria, toilet, dan musola. Untuk aktivitas pengguna ada atlet, pelatih, pengunjung fitness, penonton, dan pengelola. Hubungan ruang pada bangunan ini kurang lebih seperti ini. Yang merah adalah ruang servis, yang kuning adalah ruang privat, yang hijau kurang lebih ada ruang publik. Pesanan ruang pada desain ini kurang lebih seperti ini, dan ukuran-ukurannya. Untuk volumetrik desain ini, bangunan memiliki bentuk dasar persegi karena merespon bentukan set. Bangunan memiliki 2 gubahan massa, memiliki fungsi edukatif dan area rekreatif. Kemudian gubahan massa dibedakan menjadi area outdoor dan indoor, dan gubahan massa mengalami rotasi agar orientasi bangunan memusatkan pandangan pengunjung dengan memanfaatkan view yang baik pada set. Sirkulasi bangunan dibuat berkelok seperti garis eksis pada set. Kemudian gubahan massa mengalami adiktif dan subtraktif agar merespon matahari, angin, dan view, agar memiliki interaksi yang baik dan view yang baik pada bangunan. Kurang lebih hasil volumetrik seperti ini. Untuk penerapan konsep pada bangunan mempertimbangkan 4 prinsip, yaitu view, kebisingan, matahari, dan angin, yaitu diaplikasikan seperti berikut: memberikan bukaan pada sisi set, penggunaan secondary skin atau fasad, masukkan pedestrian way dari JEC ke geraha ke dalam set, plaza sebagai ruang komunal, lapangan outdoor dan membatasnya untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung, penataan vegetasi dan barrier sebagai penahan kebisingan dan peneduh pada set. Sirkulasi pejalan kaki dan jogging track dijadikan satu agar menciptakan interaksi. Kemudian memberi elemen air pada bangunan agar suasana di set menjadi nyaman. Set plan kurang lebih seperti ini, yaitu memiliki 3 entrance, jalur masuk nomor 1, jalan keluar nomor 2, dan untuk area service berada di nomor 14. Ya, situasinya kurang lebih seperti ini. Ini denahnya pada bangunan A. Yang kuning yaitu multi-court fit-nya. Pada bangunan B, ini denah basementnya. Ini tampak bangunan A pada desainnya. Tampak bangunan B, tampak kawasan pada bangunan, dan ini ada potongan bangunan A kurang lebih seperti ini. Keplan berada di atas, potongan pada bangunan B dengan potongan kawasan kurang lebih seperti ini. Untuk konsep landscape-nya yaitu ada 3: vegetasi, sirkulasi, dan material. Vegetasi yaitu tanaman sebagai peneduh, tanaman sebagai penunjuk jalan dan sebagai estetika, kemudian rumput sebagai landscape. Sirkulasinya yaitu pemberian entrance, pembedaan kendaraan dan jalur pejalan kaki. Sirkulasi jagung track dan dibuat berkelok-kelok agar menciptakan interaksi. Kemudian memasukkan pedestrian way JEC ke geraha ke dalam bangunan, ke dalam set, yaitu konsep dari sirkulasi
desain ini. Untuk konsep materialnya yaitu menggunakan material hardscape menggunakan aspal dan paving block, material softscape menggunakan rumput, tanah, dan air. Kemudian ambience pada multicoat ini yaitu interiornya seperti ini dengan material dinding yaitu dinding beton, kemudian dicat dasar dan mural. Kemudian pada lantainya menggunakan plat lantai, dilapisi lantai kayu dan dilapisi karpet vinil sebagai olahraga. Kemudian atapnya menggunakan rangka baja space truss yang dilapisi dengan atap plat PVC. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk ambience gym center kurang lebih seperti ini. Materialnya pada tulisan menggunakan akrilik, dinding beton, dan lantainya menggunakan marmer. Plafon untuk menggunakan PVC dan sebagian ada dinding yang menggunakan batu bata sebagai estetika. Kurang lebih pada area gym center ini menggunakan material yang sama. Kurang lebihnya seperti di gambar ini. Untuk konsep strukturnya menggunakan pondasi footplate, kolom struktur, balok struktur, plat lantai memiliki ketebalan 15 cm dan ada juga dinding beton dan dinding shear wall. Dan pada rangka atap menggunakan space truss dan dilapisi tutup dengan atap zinc kalum karena bangunan ini menggunakan bentang lebar. Untuk detail landscape pada area outdoor kurang lebih seperti ini. Yang A ini adalah lapangan volley outdoor dengan material rumput, beton, paving block, dan tanah, dan vegetasinya kurang lebih seperti ini. Untuk yang B, set entry-nya yaitu jalur berjalan kaki dari JIC ke Geraha dimasukkan ke set seperti ini. Material rumput, beton, paving block, grass block, dan vegetasi kurang lebih sama. Dan pada area plaza yaitu seperti ini, material rumput, beton, paving block, tanah, grass block, aspal, vegetasi kurang lebih sama tapi lebih banyak yang digunakan sebagai estetika. Untuk detail building envelope pada outdoornya lapangan volley kurang lebih ini pada area penonton yaitu tempat duduk penonton yang terbuat dari beton dan rumput dengan dimensi seperti ini, dan teras dan tribun berdiri pada bangunan kurang lebih ukurannya seperti ini dengan material rangka space truss, kolom, balok, plat lantai, dan pagar kaca. Dan pagar kaca ada dengan menggunakan rangka hollow dan dimensinya kurang lebih seperti ini juga dapat dilihat dengan di samping bawah. Yang untuk 3D eksteriornya kurang lebih seperti ini dapat dilihat pada gambar ini. Ada beberapa contoh gambar 3D pada bangunan. Ini pada area outdoornya juga dapat dilihat pada bangunan 3D-nya. Untuk 3D interior pada bangunan kurang lebih seperti ini. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.